الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh Allah telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Allah telah menitipkan dua perkara kepada setiap manusia, yaitu fujur dan takwa. Maka pilihlah oleh kamu ketakwaan itu sebagai bekal yang sebaik-baiknya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah takwa. Marilah hari-hari yang diberikan oleh Allah kepada kita semua kita jadikan sebagai bentuk syukur kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan ahli dunia, mereka melakukan sikut kanan, sikut kiri. Mereka melakukan praktek fitnah sana dan fitnah sini. Hal itu merupakan sesuatu hal yang dapat diterima. Kenapa demikian? Karena sebenarnya yang mereka perebutkan itu, para jamaah sekalian, adalah sesuatu yang sedikit dan terbatas. Fenomena itu baru saja sudah kita saksikan semua, para jamaah sekalian, pada saat kita menyaksikan bagaimana para calon wakil-wakil rakyat kita melakukan kampanyenya, saling fitnah sana, saling fitnah sini, untuk memperebutkan posisi yang sebenarnya tidak akan lama akan mereka tinggalkan. Seolah-olah posisi itu adalah suatu hal yang harus mereka dapatkan. Kalau tidak mereka dapatkan posisi itu, seolah-olah dunia akan kiamat. Itulah gambaran para ahli dunia, para jamaah sekalian. Berbeda halnya dengan para ahli akhirat. Mereka melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diri mereka tampak kedamaian. Yang mereka tebar adalah kedamaian, salam, tidak saling mencaci, tidak saling memfitnah. Karena mereka tahu yang mereka kejar adalah sesuatu yang luas dan tidak terbatas. Apa itu? Yaitu ridha Allah
dan surga kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu pada ampunan Rabbmu dan pada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Inilah yang dikejar oleh orang-orang ahli akhirat, para jamaah sekalian. Mereka tidak peduli dengan kehidupan dunia, mereka tidak peduli dengan gelimangan harta. Yang mereka kejar adalah ridha Allah dan surga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Fenomena ini kalau bisa kita analogikan ibarat anak kecil berusia 4 tahun. Seandainya di hadapan dia kita berikan mainan yang cukup banyak, dan di sisi lain ada emas 100 kg, apa yang dia pilih? Tentu saja mainan yang sangat banyak. Padahal dengan harta emas 100 kg ini, dia bisa mampu memberi mainan yang cukup banyak. Inilah gambaran yang terjadi pada kita dan pada rekan-rekan kita pada umumnya. Kita tertipu dengan dunia, seolah-olah dunia itu adalah segalanya. Padahal pada saat kita memprioritaskan diri kita untuk mengejar ridha Allah, kita mengejar surganya Allah, maka dunia otomatis akan kita peroleh begitu saja, para jamaah sekalian. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Rasulullah, beliau mengkhawatirkan pada saat dunia itu dibuka untuk kita, pada saat manusia ini diberikan jalan yang mudah untuk meraih dunia, maka dunia ini yang nantinya kelak akan menghancurkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang disampaikan dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Yang artinya, sesungguhnya di antara yang paling aku takutkan atas kalian sepeninggalku, kata Rasulullah, adalah ketika dibukakan atas kalian keindahan dunia dan perhiasan-perhiasannya. Perhiasan-perhiasan di sini sangat banyak, para jamaah sekalian. Bisa harta, bisa kedudukan, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita tertipu pada itu semua, maka tunggulah, di saatnya nanti kita akan dihancurkan oleh dunia itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah sampai dunia itu melalaikan kita dari hakikat Allah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini mempunyai tujuan yang mulia, yang sudah kita ketahui dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku, Allah, tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Para jamaah sekalian, lalu kenapa kita seringkali lalai untuk mengejar kehidupan akhirat dan lebih mementingkan dunia? Kenapa demikian? Karena kita, para jamaah sekalian, melihat sesuatu itu hanya dengan mata fisik kita. Kita tidak melihat sesuatu itu dengan pandangan iman, sehingga kita tertutup untuk menilai bahwa sesuatu itu lebih penting kita kejar daripada hanya mengejar kehidupan dunia.
Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini telah menyampaikan dalam surat Qaf ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza wa kashafna anka ghita'aka fabasurukal yawma hadid. Yang artinya, sungguh kamu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkap hijab yang menutup matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangatlah tajam. Yang dimaksud dalam ayat ini para jamaah sekalian, Allah menyentil kita pada saat kelak kita mengalami yang namanya sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala membuka hijab yang menutup mata kita selama ini. Dosa-dosa yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan yang selama ini tidak nampak dengan mata kita, pada saat menjelang sakaratul maut Allah tampakkan semuanya. Sehingga dosa-dosa yang sudah kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan dengan jelas dapat kita lihat. Kisah ini para jamaah sekalian pernah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat beliau menemui sahabat yang bernama Sya'ban radhiyallahu an. Sya'ban ini para jamaah sekalian adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang namanya memang tidak terkenal seperti sahabat-sahabat yang lain. Namun Sya'ban ini para jamaah mempunyai kebiasaan selalu datang sholat 5 waktu on time, dan dia selalu duduk di pinggir di sebelah kanan. Suatu ketika Rasulullah SAW tidak menjumpai Sya'ban di posisinya. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, 3 hari berlalu. Ternyata Sya'ban ini tidak juga menunjukkan batang hidungnya. Kemudian setelah ba'da salat subuh, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya, adakah dari kalian yang tahu di manakah Sya'ban berada? Kenapa sampai sekarang saya tidak menjumpai dia di tempatnya? Padahal Sya'ban ini pada jamaah sekalian adalah orang yang selalu datang tepat waktu pada saat sholat 5 waktu. Tidak ada satupun sahabat yang mengetahui kabar Sya'ban radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah bertanya sekali lagi, adakah yang tahu di manakah Sya'ban berada? Ternyata dari kejauhan ada yang mengangkat tangannya. Saya ya Rasulullah, saya yang tahu di manakah rumah Sya'ban berada. Mari kita datangi rumah Sya'ban untuk mengetahui bagaimana kabar dia saat ini. Singkat cerita, Rasulullah beserta rombongannya pergi berjalan kaki para jamaah sekalian menuju rumah Sya'ban. Usut punya usut, ternyata dari waktu ba'da subuh sampai perjalanan jalan kaki menuju rumah Sya'ban itu membutuhkan waktu sekitar 3 jam dengan cara berjalan kaki. Coba bayangkan para jamaah, berjalan kaki selama 3 jam untuk menuju ke masjid bukan suatu hal yang mudah kalau kita tidak memperjuangkan urusan akhirat. Kemudian Rasulullah mengetuk pintu rumah Sya'ban. Assalamualaikum. Yang membuka pintu saat itu adalah istrinya. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Benarkah ini rumah Sya'ban? Kata Rasulullah. Benar ya Rasulullah, saya adalah istrinya. Kemudian Rasulullah bertanya, kemanakah Sya'ban? Kenapa 3 hari tidak saya lihat dia di masjid? Ternyata para jamaah sekalian, Sya'ban ini sudah meninggal. Kemudian sang istri mengatakan, ya Rasulullah, menjelang sakaratul maut, suami saya ini mengucapkan 3 hal yang tidak siapapun yang mengetahui apa makna dari 3 ucapan ini. Yang pertama adalah, aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru?
Dan yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Rasulullah mendengar ucapan istri tercinta dari Sa'ban radhiyallahu anhu ini tersenyum lebar para jamaah sekalian. Kemudian Rasulullah menerima wahyu dan dia menjelaskan kepada Nabi, kepada istri dari Sa'ban radhiyallahu anhu. Yang pertama, kenapa Sa'ban mengatakan, aduh, kenapa tidak jauh lagi? Seperti yang para jamaah ketahui, Sa'ban ini terbiasa berjalan kaki selama 3 jam, mungkin berkilo-kilo para jamaah. Sa'ban pada saat sakaratul maut ditampakkan betapa banyak pahala yang akan dia dapatkan di sisi Allah, sehingga pada saat itu ada sebuah penyesalan, kenapa tidak lebih jauh lagi. Dan yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala juga menampakkan kepada Sa'ban. Sa'ban ini para jamaah suatu ketika di tengah perjalanan dia menuju ke masjid, Sa'ban melihat ada seseorang yang hampir mati kedinginan. Waktu itu dia menyerahkan atau memakaikan bajunya yang di sebelah luar. Kebetulan baju yang di luar ini adalah baju yang kotor atau baju yang buntut. Sehingga pada saat itu Sa'ban mengucapkan, aduh, kenapa tidak yang baru? Dan yang terakhir, kenapa tidak semuanya? Suatu ketika pada saat Sa'ban berada di teras rumah, ada seorang pengemis yang datang dan dia meminta roti yang pada saat itu akan Sa'ban makan. Saat itu Sa'ban berinisiatif membagi roti itu menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang setengah diberikan kepada sang pengemis, yang setengah lagi dia makan sendiri. Saat itu Allah menampakkan pahala yang luar biasa pada saat sakaratul maut. Kemudian Sa'ban mengatakan, aduh, kenapa tidak semuanya? Itulah gambaran pada saat sakaratul maut para jamaah. Mari kita terbiasa untuk tidak melihat sesuatu itu hanya dengan mata dunia kita. Kenapa demikian? Saat ini mata kita memang sedang ditutup oleh Allah. Nanti pada saat menjelang sakaratul maut kita, Allah akan tampakkan semuanya dengan jelas, amalan kita dan dosa-dosa kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.